Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Putu Aryawan. Saya guru pendidikan agama Hindu di SMA Negeri 4 Singaraja. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Kemenag dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di Staf Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 24011171437. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11G dengan materi seni keagamaan Hindu menggunakan model TIPAK, metode blended learning, pendekatan berpusat pada murid berdiferensiasi konten. Untuk itu selamat menyaksikan. Swastiastu. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan absensi terlebih dahulu ya. Untuk itu silakan kalian persiapkan HP-nya. Untuk mengikuti absen, silakan tinggal scan barcode-nya saja. Sudah? Belum? Ayo silakan. Pilih tanggal sekarang ya. Sudah? Ada yang mengalami kendala? Tidak, aman ya? Lancar. Baik. Sebelum lanjut kita mengawali pembelajaran, Bapak ingin tanya dulu keadaan kalian, kondisi kalian. Apakah ada yang sakit? Tidak. Semuanya sehat? Astungkari sehat. Apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran sekarang? Bisa? Ada yang capek? Kenapa? Kok bisa capek? Belajar. Apa tadi mata pelajarannya? Kimia. Wih, berarti hitung-hitungan ya? Ada hitung-hitungan. Ini calon pembuat bom aja nih semua. Ya. Berat ya? Nuklir, atom lagi ya. Bapak rasa juga kalian kelihatannya lagi capek, mukanya, moodnya juga tidak enak ya. Mungkin ada yang sudah diputusin pacarnya atau gimana ya. Moodnya tidak enak. Jadi untuk mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran, Bapak akan ajak dulu untuk istirahat sejenak ya. Oke. Untuk itu silakan kita akan melakukan meditasi sejenak ya. Jadi biasakan aja tangannya, cuma cari posisi yang nyaman, tidak boleh tidur ya. Posisi nyaman, tidak tidur. Nah, jadi Bapak akan pandu dari sini supaya nanti terarah istirahat kalian. Oke. Untuk melakukannya silakan pejamkan mata terlebih dahulu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pejamkan secara perlahan. Istirahatkan sejenak tubuh dan pikiran kalian. Rilekskan dulu tubuhnya agar menjadi nyaman, agar menjadi tenang. Biarkan tubuh kalian melepaskan bebannya. Sekarang kembalikan tubuh kalian berada di ruang kelas ini dalam hitungan ketiga. Kalian secara perlahan untuk bisa membuka matanya. 1, 2, 3. Yuk silakan dibuka secara perlahan. Bagaimana perasaannya? Sudah lebih baik? Ada yang merasa ngantuk? Ada? Oke, ada. Tidak apa-apa ya. Karena rasa ngantuk itu menunjukkan bahwa rasa lelah kalian dari pagi itu sangat banyak. Ya. Itu menunjukkan bahwa tubuh kalian memang benar-benar butuh istirahat. Nah, jadi tadi hanya sedikit membantu untuk bisa memfokuskan kembali pada saat pembelajaran Bapak.
Ya. Sekarang sudah bisa mengikuti pembelajaran? Yakin? Serius? Oke, kalau gitu kita mulai dulu untuk mengingat kesepakatan kelas kita dalam pembelajaran. Masih ingat ya? Oke. Ada berdoa sudah tadi kita lakukan, sudah. Ini tepat waktu sudah ya. Mindfulness itu tadi yang kalian lakukan, mindfulness. Nah, kemudian ingat ya, menjaga toleransi, tidak boleh saling membuli. Kemudian tidak menggunakan HP ketika belum diizinkan. Kemudian mendengarkan guru saat berbicara, menjaga kebersihan kelas. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Oke, kalau sudah, kita sudah siap semuanya. Kalian sudah siap? Ruangan juga sudah siap. Mari kita untuk melanjutkan temuan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi seni keagamaan Hindu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran dari hari ini ya. Bagaimana setelah mengikuti pembelajaran ini anak-anak mampu menjelaskan pengertian seni propan dan seni sakral dalam ajaran agama Hindu. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis seni keagamaan, menunjukkan sikap spiritual dan menghargai seni keagamaan. Kemudian mempraktekkan secara langsung nanti ya setelah kita melakukan pembelajaran. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang seni keagamaan, silakan kalian untuk masuk ke barcode ini. Silakan scan dulu. Sudah. Nanti di sana kalian akan menemukan beberapa pertanyaan. Silakan langsung dijawab di sana. Ya. Tambahkan komentar, Pak. Ya, tambah komentar di setiap sesi. Oke, sambil kalian menulis, Bapak akan bacakan dulu. Ini komentar-komentar yang menarik. Dari Ketut Aryalika, seni keagamaan Hindu adalah seni yang berisi sifat-sifat agama yang biasanya bersifat magis. Oke, bisa ditambahkan bagaimana sifat-sifat keagamaan atau sifat magis itu? Percaya kepada Oke, sifat magis? sifat medis itu sesuatu yang kadang manusia biasa itu tidak bisa mengetahui atau melihat secara langsung. Oke, artinya orang-orang yang tidak memiliki spiritual yang kuat tidak bisa melihat dari seni tersebut, di mana bentuk kesakralannya seperti itu ya. Untuk kita mengenal lebih jauh materi seni keagamaan Hindu, silakan sebentar untuk mendownload aplikasi yang Bapak share di grup. Nah, kemudian bagi yang Android, silakan hasil downloadannya itu buka dengan Google Chrome. Sudah selesai mendownload dan membuka aplikasinya, silakan kalian ikuti prosedur pembelajaran yang ada di aplikasi. Nah, nanti kalian masuk, kemudian kalian di sini akan mengerjakan pretest. Jika kalian sudah mengerjakan pretest, nanti kalian akan disuguhkan untuk bermain game di sini. Lanjut. Ya, sudah bermain game, video. Nanti kalian simak videonya. Kemudian setelah video ada aktivitas pertama yang harus kalian kerjakan. Nah, kemudian ada jenis-jenis seni sakral dan seni propan. Ya, ini seni sakral. Nah, nanti kalian pada saat ketemu ini tinggal klik gambar, ada dah penjelasannya. Ya, nah, ini ada penjelasannya. Nah, kemudian di aktivitas kedua nanti juga kalian akan disuguhkan pertanyaan. Cuma di sini adalah mencocokkan jawaban dengan menggeser. Dah. Lanjut di aktivitas ketiga kalian disuguhkan lagi untuk mencocokkan contoh-contoh dari seni propal dan sakral. Ya. Saatnya jam ke-8 dimulai. Nah, kemudian di sini lanjut kalian disuguhkan materi tujuan dan ciri-ciri, dan di aktivitas terakhir baru kita akan berdiskusi kelompok. Ya, oke. Nah, kemudian sebelum aktivitas diskusi kelompok kalian kerjakan dulu post testnya. Setelah kalian mengerjakan post test, baru nanti kalian akan mengirim hasil progresnya. Ya, progresnya kirim di grup. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, silakan download aplikasinya di grup. Bapak sudah share di sini ya.
Kalau sudah di-download langsung dibuka. Kalau ada masalah silakan ditanyakan. Ya. Yang sudah selesai silakan pekerjaannya, progresnya di screenshot lalu kirim di WhatsApp grup. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, sudah dikirim di grup? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah sekarang kita akan lanjutkan untuk berdiskusi. Nah, untuk itu Bapak akan bagikan diskusinya sebagai berikut. Kita akan berbagi kelompok dengan kategori sebagai berikut. Ada yang tari, kidung, musik, atau menggambar. Nah, yang suka tari silahkan kumpul dengan tari, yang suka mengkidung silahkan kumpul dengan mengkidung, yang suka musik silahkan kumpul dengan musik, dan yang suka menggambar kumpul dengan yang menggambar. Apakah kalian ada di salah satu kategori itu? Ada ya? Oke, silakan cari sesuai dengan kategori tersebut. Silakan cari temannya yang sama minatnya, ya. Oke. Apakah sudah semua menemukan kelompok? Sudah. Ini kelompok apa? Tari. Oke, ini gambar. Ini gambar, musik, kidung, trisandya. Oke. Dari semua kelompok-kelompok ini, nah, ketika kalian sudah memilih masing-masing kelompok, di sana ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan. Satu, apa ciri khas seni yang kalian pilih dalam konteks keagamaan? Kemudian, dalam upacara apa seni itu digunakan yang kalian pilih? Bisa ya? Oke, kalau bisa silakan kalian diskusi sama teman selama 5 menit. Nanti perwakilannya untuk bisa presentasi di depan, ya. Akan jelaskan tentang tari Puspanjali sesuai pertanyaan. Jadi yang pertama itu kan apa ciri dari seni yang dipilih. Nah, kelompok kami itu memilih tari Puspanjali yang dimana ciri khasnya itu berupa di kostumnya, terus gerakannya diiringi musik dan memiliki makna di setiap gerakannya. Yang kedua itu dalam upacara apa seni itu ditarikan. Jadi tari Puspanjali itu biasanya ditarikan itu saat adanya hiburan. Oke, silakan duduk, tepuk tangan sama temannya. Silakan perwakilan yang lain. Seni apa yang diambil? Seni musik. Seni musik. Seni musik apa? Seni musik Ratu Anom. Ratu Anom. Oke, silakan. Gimana tuh seni musik Ratu Anom? Ciri khas dari musik ini yaitu irama yang cepat, energi, serta menggunakan alat musik yang menghasilkan bunyi yang halus seperti rindik, betuk, dan juga suling. Oke. Oke, tepuk tangan dulu sama temannya. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat video tentang seni-seni yang kalian pilih. Dari tari silakan, tari apa tadi? Puspanjali. Nanti kalian cari tempat dimanapun untuk merekam video itu. Cari dengan latar belakang yang bagus supaya nanti kalian kelihatan indah, cantik, ganteng, dan sebagainya. Ya. Kemudian dari sini apa? Trisandya. Cari tempat Trisandya biar bagus. Ya, di mana nanti cari tempatnya. Bapak akan bebaskan kalian untuk membuat videonya, mencari tempat
dimanapun asalkan di daerah sekolah atau lingkungan sekolah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa silakan kalian cari tempatnya. Om Swastiastu. Sudah menunjukkan hasil karya kalian dengan membuat video sesuai dengan seni yang kalian ambil. Itu luar biasa hasilnya ya, dan bagus-bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bisa merefleksi apa yang kalian pelajari. Nah, untuk refleksinya silakan kalian scan barcode berikut. Oke, ini sudah ada komentar. Aryalika, senang dan seru. Wahyudi, senang dan menyenangkan. Oh, seru dan menyenangkan ya. Firsetia, seru dan asik karena belajar sambil mempraktekkan secara langsung. Kemudian Jeko, menyenangkan karena kita dapat saling bertukar pendapat tentang seni yang bisa digunakan. Anom, senang karena dapat melestarikan budaya Bali. Dayu Gita, senang dan seru karena menggambar merupakan salah satu hobi saya, jadi saya sangat menikmati proses saat menggambar. Oke, setelah kita belajar tentang seni, ada yang bisa menyimpulkan tentang apa yang kalian pelajari tadi? Silakan angkat tangan. Yang kalian pelajari tadi bisa disimpulkan? Ayo, ya silakan. Berdiri. Oke, tepuk tangan untuk temannya dulu. Dan seni musik dan juga seni lainnya yang itu dipertunjukkan ataupun dipertunjukkan kepada manusia lain, sehingga manusia lain tersebut dapat menghayati juga maksud dari ekspresi seseorang tersebut, dan hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri juga kepada Tuhan. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari tadi? Ayo silakan Mahendra. Yang berkaitan dengan agama Hindu tentunya. Kemudian di seni keagamaan itu terdapat dua jenis seni, yaitu sakral dan profan. Sakral itu seni yang teratur oleh
aturan dan bersifat suci atau sakral. Dan propan itu merupakan seni yang bersifat hiburan atau dipertontonkan. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi Bapak tambahkan sedikit. Terus selanjutnya seni sakral itu adalah tidak diupah atau disewa. Dan ada dua jenis seni sakral, yaitu seni wali dan wali. Nah, kemudian ada seni propan. Ada seni propan itu biasanya seni propan itu adalah diupah atau disewa. Biasanya sifatnya lebih ke hiburan. Ya. Kemudian ditujukan kepada upacara tertentu, tetapi sifatnya seni bebali dia. Untuk pertemuan hari ini cukup kita sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa dipahami dan menggugah seni-seni yang ada di dalam diri kalian, meningkatkan jiwa-jiwa seni yang ada di dalam diri kalian. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Parama Santi. Silakan ketua kelas. Berdiri. Nah, doa dulu baru Parama Santi. Silakan. Mengakhiri pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Naturang Parama Santi. Om Santi, 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 Om.